Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Yang di sini kita mencoba menghadirkan kepada mediator kita untuk menarik penguasa gerbang gaib dari sebelah selatan kaki Gunung Pasaman. Seperti episode sebelumnya, kita akan mencoba mediumisasi. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan perwujudan dari makhluk penunggu gerbang dari sebelah selatan kaki Gunung Pasaman. Mohon doanya, insyaallah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul engkau yang hadir penunggu gerbang gaib kaki Gunung Pasaman sebelah selatan? Ya, Nah, terima salam dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama engkau? Nama engkau siapa? Kelana, Hah? kelana. Oh, Kelana. Jadi menurut pemaparan dari makhluk ini yang kita hadirkan kepada mediator kita, penunggu gerbang gaib sebelah selatan Gunung Pasaman bernama Kelana. Perwujudan engkau selaku penunggu gerbang gaib sebelah selatan yang bernama Kelana, di alam engkau, perwujudan engkau apa sebenarnya? Naga. Itu naga besar di situ. Ya, Jadi di sini tadi masih ada 2 gerbang lagi yang akan kita buka untuk menarik cerita dan mengungkap tabir misteri apa-apa saja makhluk-makhluk yang menguasai kodam-kodam di daerah 4 penjuru gerbang gaib Gunung Pasaman tersebut. Yang pertama tadi hadir perwujudannya seperti manusia besar. Yang sebelah selatan ini perwujudannya seperti naga. Yang itulah yang coba hadir kepada mediator kita. Jadi kekuasaan engkau di situ besar juga. ya, Banyak juga prajuritnya di situ. banyak. Banyak. Jadi kenapa kok bisa memang banyak prajurit engkau itu dari sana itu juga ada orang yang mengatakan pernah naik ke puncak Gunung Pasaman itu. Tidak ada yang pernah sampai. Oh, tidak ada yang pernah Ya. sampai. Yang mencoba banyak. Banyak. Jadi mereka yang mengatakan sudah pernah memijakkan kakinya ke Gunung Pasaman itu, kalian itu bisa terima itu? Tidak. Tidak bisa terima kok, kenapa mereka itu juga bisa memviralkan bahwa mereka telah menaklukkan Gunung Pasaman? Kami tidak tahu. Oh, itu sesuatu kesalahan fatal bagi kalian penunggu gerbang. Kalian itu penunggu gerbang yang dipercaya. Masa bisa lewat dari pintu kalian dan kalian tidak tahu? Tidak ada yang pernah sampai. Oh, tidak ada yang pernah sampai. Jadi sampai detik ini memang tidak pernah ada satupun manusia yang memijakkan kaki ke puncak Pasaman itu? Ya, Tidak. Oh, jadi hanya kebohongan semua itu? Oh, jadi dari kebohongan-kebohongan tadi kalian bisa menerima enggak itu kira-kira? tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau dari cara kami sekarang mau menghadirkan dengan cara menghormati kalian semua dari 4 penjuru angin, penguasa gerbang gaib Gunung Pasaman itu, kami salah enggak? Tidak. Tidak. Merasa keberatan enggak kamu itu saya panggil kemari? Tidak. Oh, jadi nama engkau Kelana ya? Ya, Oh, jadi nama engkau Kelana itu memang diperintahkan sebagai perwujudan naga. Nah, pencinta misteri nampaknya di sini juga hadir kepada salah satu mediator kita. Mungkin lebih baik kita pertanyakan dulu apakah beliau ini juga salah satu penunggu gerbang gaib yang kita bilang tadi. Assalamualaikum. Maaf, dengan siapa saya bicara?
Hah? Silungkang. Silungkang? Silungkang. Dengan Silungkang. Jadi engkau juga salah satu penunggu gerbang gaib dari daerah Gunung Pasaman itu? Ya. Daerah mana engkau yang kuasai? Daerah barat. Nah, jadi kalau memang dari daerah barat, pernah tidak engkau tuh mengetahui banyak orang pernah mengatakan memijakkan kaki di Gunung Pasaman itu? Betul atau tidak itu? Orang memejakkan tapi nggak ada sampai ke atas. Oh, memijakkan kakinya di sana pernah, tapi sampai puncak tidak pernah ada. Sepertiga pun tidak pernah. Oh, sepertiga saja tidak pernah. Oh, begitu. Jadi dengan beliau ini engkau kenal enggak? Dari sebelah saya. Oh, dari sebelahnya. Oh. Jadi di sini kan tidak salah kalau kami mohon maaf enggak, kalau kami mencoba menghadirkan, ya kan enggak merasa keberatan, merasa terganggu enggak? Tidak. Tidak, alhamdulillah kalau tidak merasa terganggu. Nah, jadi di sini lebih bagus kita ya dekat kemari, cerita kita. Kami dari tim pemburu misteri Putra Pasaman, mohon maaf kalau kami itu mengusik ketenangan dari angku-angku semua. Tapi kami tidak maksud untuk menjahat. Kami hanya ingin memecahkan teka-teki. Karena kami dari penganut spiritual, khususnya kami tidak meyakini bahwa puncak Pasaman itu pernah dijamah oleh kaki manusia. Tidak pernah. Ya begitu ya, Kelana ya? Ya. Memang tidak pernah. Tidak. Oh, tidak pernah sama sekali. Sebenarnya ketanggung jawab kalian untuk menjaga pintu itu apa? Jangan ada orang ambil pusaka kami. Oh, jadi maksudnya untuk ditugaskan ke situ jangan ada yang bisa mengambil pusaka di atas itu. Iya. Oh, jadi setelah tingkatan kalian di kakinya itu masih ada enggak tingkatan-tingkatan yang akan hadir lagi, yang akan kami temui sebelum kami sampai puncak? Ada 3 tingkat lagi. 3 tingkat lagi. Baru kerajaan. Oh, 3 tingkat lagi baru kerajaan. Oh, jadi setelah kaki gunung itu tadi, di tingkat tengahnya masih ada? Masih. Masih. Penguasanya lebih besar-besar lagi? Ya, naga itu. Oh, naga itu. Ya. Oh, jadi perwujudan kamu selaku naga bukan kamu yang lebih besar? Ya, masih ada. Oh, masih ada. Apa-apa saja lagi yang kira-kira perwujudannya sampai 4 tingkat lagi supaya kami bisa mencapai puncak itu? Banyak. Apa saja lagi perwujudannya? Ada harimau. Apa lagi? Orang besar itu. Orang besar juga ada. Ya, bertanduk. Oh, orang besar bertanduk. Nah, setelah itu masih ada lagi ada lagi yang setelah itu apa lagi yang akan kami temui? Oh, ada seperti gajah. Betul itu, Kelana? Ya, tapi dia bukan raja. Apa itu? Hanya perwujudannya saja. Ya. Ayo, tenang. Ayo. Ayo kemari, kumpul kita sama-sama. Ayo, sini kita bercerita sama-sama. Kemari. Jadi nampaknya salah satu mediator kita nampaknya kemasukan lagi. Mungkin adalah salah satu penunggu gaib dari 3 gerbang yang kita harapkan tadi. Assalamualaikum. Nah, dengan siapa saya bicara? Diksanga. Diksanga. Ya. Oh, jadi engkau salah satu penunggu gerbang gaib Gunung Pasaman juga? Iya. Ada di sebelah mana engkau? Timur. Oh, sebelah timur. Perwujudan engkau di alam engkau apa? Orang besar. Orang besar juga. Ya, betul begitu, Kelana? Ya. Oh. Jadi kalian mengenal enggak satu sama lain? Ya. Oh, mengenal satu sama lain. Nah, jadi di alam kalian pernah enggak sengaja manusia yang berkepandaian tinggi melewati gerbang kalian? Ada. Hah? Ada. Ada enggak mereka yang berhasil? Tidak. Ada itu. Oh, tidak ada. Tidak. Oh, jadi tidak ada yang pernah berhasil. Tidak. Oh, jadi mereka yang mengatakan mereka itu pernah sampai ke puncak Pasaman itu bohong semua. Ya, bohong itu. Oh, cuma bohong saja. Iya. Sebenarnya pusaka apa yang kalian betul-betul jaga di puncak Pasaman itu?
yang diutamakan bambu itu. Ya begitu Kelana. Ya. Nah, kalau di sana macam mana? Ya. Ya. Oh, jadi bambu itu memang ada. Ada. Berapa besar rumputnya itu? Tidak besar. Oh, tidak besar. Ya. Itu pernah tidak ditengok oleh mata manusia? Tidak. Tidak pernah. Oh, memang tidak pernah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Tidak. Oh, sampai pun tidak. Oh. Jadi kenapa kok dari gerbang kalian yang selalu lemah orang mengatakan pernah menginjakkan kakinya? Tidak pernah. Tidak ada itu. Oh, tidak ada. Tidak. Hanya bukit sebelahnya saja. Hanya bukit sebelahnya saja. Ya. Jadi betul-betul melewati gerbang kalian tidak pernah ada. Tidak. Jadi kehebatan kalian di alam kalian itu sebenarnya apa? Hanya penjaga saja. Oh. Jadi kalian kalau yang melewati di situ pernah kalian ajak untuk bertempur atau tidak? Atau kalian halang-halangi atau tidak? Oh, melarang. Nah, dengan jalan apa kalian melarangnya? Tempur. Bertempur. Ya. Ada tidak pernah celaka mereka-mereka yang mencoba untuk menaklukkan Gunung Pasaman itu? Hah? Ada. Oh, jadi memang cuma bohong ya, tidak ada pernah ada yang sampai ke atas begitu ya? Tidak ada itu. Oh, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi kalau di sini sebelumnya pernah enggak manusia-manusia yang pernah menghadirkan kalian seperti ini? Tidak pernah. Belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Belum. Saya salah enggak menghadirkan kalian di sini? Tidak. Bagi kami tidak masalah. Oh. Jadi kalau saya seandainya lancang, saya memohon maaf. Namun ini saya niat di sini hanya ingin meluruskan. Ya. Kan betul ya? Nah, jadi cuma ingin meluruskan bahwa cerita-cerita selama ini yang mengatakan Gunung Pasaman kita telah dipijak oleh kaki manusia, kami mencari kebenarannya. Karena kami putra Pasaman. Dari kebohongan-kebohongan itu kami ingin mengungkap secara spiritual untuk menghadirkan angku-angku di sini untuk membuktikan bahwa betul kesakralan Gunung Pasaman sampai sekarang kan masih tetap terjaga, ya kan? Berapa besar itu kerajaan yang kalian jaga di atas? Besar. Besar. Besar itu. Besar itu. Besar. Jadi setelah melewati gerbang kalian, orang-orang Pasaman asli ada ndak yang mampu menembus gerbang kalian? Ada juga. Oh, ada juga. Ada. Ada. Tapi mereka ndak berhasil apa yang mereka cari. Tidak. Tidak. Iya. Jadi kalau begitu setelah kalian berarti masih ada 4 tingkat lagi supaya sampai ke puncak. Ya. Mampu ndak kira-kira saya untuk menembus gerbang gaib supaya bisa sampai saya ke puncak nanti? Apa? Mampu? Ya. Bisa. 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 Nah, yakin kan? Ya. Niat baik bisa. Oh, kalau niat baik bisa. Ya, bisa. Jadi saya tidak salah kan? Tidak. Karena saya tidak ingin serakah. Saya tidak ingin mengambil apapun juga dari sana. Saya hanya ingin meluruskan cerita yang pernah kami dengar dari nenek-nenek kami, dari leluhur-leluhur kami, bahwa Gunung Pasaman itu yang dituahkan, yang disakralkan oleh masyarakat Pasaman umumnya. Ya. Nah, jadi kalau pesan-pesan kamu dari penjaga selatan gerbang gaib Gunung Pasaman itu apa sebenarnya? Kamu Kelana tadi namanya ya? Nah, apa pesan-pesannya sebenarnya yang harus kami jaga? Sebenarnya itu bukan saya juga. Ya? Tapi itu dari kami. Maksudnya apa itu? Tidak usah untuk menaklukkan. Tidak usah untuk menaklukkan. Ya. Karena imbasnya akan ke manusia. Oh, imbasnya ke manusia. Ya. Jadi manusia berdosa, yang tidak berdosa ikut menjadi korban nanti ya? Ya. Nah, jadi penyampaian dari salah satu makhluk penunggu gerbang yang mengatakan jangan dipaksakan untuk mengatakan Gunung Pasaman telah
tertaklukkan. Namun apabila alam itu murka, penunggu-penunggu gaibnya itu murka, maka akan terjadi suatu korban bagi mereka-mereka yang tidak berdosa imbas dari kemarahan penunggu Gunung Pasaman itu. Ya begitu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa kok tidak ada aba-aba bagi kami? Gunung Pasaman itu dulu sempat menimbulkan gempa. Tidak akan diberitahu. Kenapa tidak diberitahu? Karena ulah manusia. Karena ulah manusia itu sendiri. Jadi ulah manusia itu maksudnya bagaimana? Oh, manusianya serakah. Serakah semua. Oh, serakah semua. Dia saja, semua sudah habis. Oh, jadi karena itu ulah manusia itu sendiri. Mereka serakah. Ya. Jadi dari keserakahan mereka itu kira-kira itu maka terjadi suatu teguran. Jadi Gunung Pasaman itu sebenarnya berapi. Tidak, Jadi tidak ada apa-apa. tidak ada apa-apa. Jadi untuk itu apa sebenarnya jalan kami untuk selalu bisa mengatakan bahwa Gunung Pasaman itu tidak terjamah manusia untuk supaya bisa diyakini manusia supaya Gunung Pasaman itu belum pernah tertaklukkan. Itu orang yang tidak jujur yang bisa mengatakan itu. Nah, hanya manusia yang tidak jujur. Oh, jadi mereka tidak jujur yang bisa bicara bahwa Gunung Pasaman itu memang sudah ditaklukkannya. Jadi kalau di Gunung Pasaman itu sebenarnya selain dari bulu perindu itu apa yang dijaga di sana? Apa-apa saja? Ada. Keris. Ada keris. Ada. Oh, keris ada, candy ada. Apalagi yang ada di atas itu yang betul-betul bertuah? Nah, yang bertuah itu hanya bulu perindu itu saja. Itu banyak penjaganya. Ya. Oh, jangan ke manusia, burung saja tidak bisa lewat di atasnya. Begitu sakralnya lah Gunung Pasaman itu sebenarnya ya. Manusia yang sampai ke atas. Siapa yang bilang ada manusia sampai ke atas? Ya, karena kami pernah melihat, karena kami di dunia maya ini tadi, di dunia kehidupan manusia, untuk mencari popularitasnya, untuk mengatakan supaya dia itu tenar dan dikenal oleh masyarakat banyak, mengatakan dia sudah sampai di Gunung Pasaman. Nah, jadi dengan itulah. Tapi kalau ingin mencoba tulus hati tidak serakah, insya Allah sampai ke sana. Oh, jadi kalau tidak ada serakah, tulus dengan ikhlas-ikhlasnya, ikhlas-ikhlasnya bisa sampai ke puncaknya. Bisa. Tapi sampai di atas jangan berpaling, tidak akan pulang. Oh, jadi kalau sampai di atas pemikirannya berpaling untuk serakah, dia tidak akan pulang. Tidak akan pulang, dijamin. Oh, begitu. Jadi kalau saya sengaja hanya ingin menembus pagar gaib dan perjalanan spiritual gaib ini, akan ada enggak kendala yang paling berat sama saya? Ada di atas itu. Oh, di atas. Ada yang akan saya hadapi lebih keras lagi? Ada. Perwujudan apa kira-kira yang akan saya temukan yang paling keras di sana nanti? Orang besar itu. Itu di tingkat berapa dia nanti itu? Itu penjaga gerbang kerajaan. Oh, penjaga gerbang kerajaannya. Ya begitu. Ya, Oh, jadi dia juga tidak bisa dengan ikhlas bisa saya untuk menembusnya ke atas. itu tergantung dari pemikiran orang yang baik. Oh, tergantung kepada pemikiran. Kalau dia serakah tidak akan bisa. Kalau saya ini tergolong manusia serakah enggak? Pemikiran saya tidak. Oh. Tidak. Kelana juga mengatakan bisa. Saya ini serakah atau enggak? Tidak. Ya, karena saya Cuma tidak. satu orang. Ya, Kalau pergi ke sana satu orang. satu orang. Enggak boleh lebih. Tidak boleh. Iya. Pemikiran
Oh, nanti kalau lebih dari satu orang pemikiran akan bercampur. Jadi di kalangan 4 penjuru ini kalian semua tadi berteman atau berkenalan atau bersahabat kalian? Cuma kami berkenalan. Oh, berkenalan saja. Kekuasaan masing-masing. Oh, kekuasaan masing-masing. Dia punya prajurit, kami punya prajurit, saya punya prajurit. Oh, sama-sama punya prajurit. Jadi kalau yang lain-lain cuma yang akan saya hadapi lebih dalam lagi, penunggu gerbang dari istana gaib Puncak Pasaman itu yang terlalu berat. Iya. Kalau begitu, ya mudah-mudahan dengan izin Allah dan doa masyarakat Pasaman khususnya kepada pencinta misteri, mudah-mudahan ya saya bisa menembusnya itu nanti pada putaran-putaran berikutnya. Ya. Tapi syarat jangan serakah ya. Iya, saya tidak akan serakah. Saya tidak akan meminta apa-apapun. Saya hanya ingin meluruskan cerita-cerita kebohongan. Mudah-mudahan izin Allah ada sama saya, sama kita semua. Saya tidak akan meminta apapun dari sana. Kalau jadi ke sana temui saya. Oh, kalau datang nanti ditemui. Dari mana saya bagusnya nanti untuk menelusuri berikutnya, dari gerbang mana saya hadir? Barat. Dari gerbang barat. Ya begitu. Ya. Oh, dari gerbang barat saya masuk. Saya tunjukkan jalan. Oh, ditunjukkan jalan. Jadi, sampai mana kemampuan engkau mengantarkan saya nanti? Cuma pertengahan. Oh, sampai pertengahan. Itu udah kekuasaan lain lagi. Sudah lain. Ya, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan di putaran berikutnya saya akan mencoba menembus dari Dari selatan bisa ke atas sedikit. oh, dari selatan bisa sedikit. Bisa. Tapi yang penuh dari barat. Yang barat. Oh, ya begitu. Ya. Oh, memang di situ rute mereka yang mengatakan bisa naik itu. Ya. Jalannya memang ada. Ada tapi tidak sampai. Oh, tidak sampai. Ya. Jadi orang dari mana-mana saja yang pernah mencoba untuk menembus gerbang gaib di situ. Banyak dari seberang ada. Oh, dari seberang ada. Dari utara juga ada. Dari Pasaman itu juga ada. Oh, dari Pasaman ini juga ada. Itu yang penunggu anak sana. Oh, begitu. Dapat musibah kemarin. Oh, yang dapat musibah kemarin mencoba untuk menembusnya itu. Oh, orang dari situ mencobanya begitu. Yang penunggu situ. Oh, penunggu situ. Ada orang Sabra itu menunggu satu. Iya. Kami kembali dulu. Oh, mau kembali lagi? Ada apa kok cepat kali? Panas. Oh, panas. Ya, kalau begitu terima kasih atas segala keterangannya. Mudah-mudahan nanti akan saya temui dari gerbang barat untuk putaran-putaran berikutnya. Semoga Allah mengizinkan saya bisa memperlurus dan membuka tabir gaib Gunung Pasaman. Sekarang salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Astagfirullah. Bismillah. Allah. 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 Dan demikianlah dari akhir dari perbincangan kita dari 3 gerbang gaib berikutnya yang nampaknya langsung masuk kepada mediator kita. Jadi kuncinya mereka mengatakan dari 4 penjuru yang bisa ada jalan ke Puncak Pasaman hanya dari daerah pintu barat Gunung Pasaman itu. Namun mereka mengatakan mudah-mudahan tidak ada kebohongan bahwa Puncak Pasaman sampai detik ini belum terjamah oleh kaki manusia. Namun bagi mereka mungkin yang meyakini bahwa mereka telah sampai ke Puncak Pasaman, biarlah itu kata mereka. Namun kata kami itu tidak benar. Jadi untuk penelusuran kita berikutnya
seperti yang disampaikan oleh penjaga gerbang dari barat tadi, dia bisa mengantarkan perjalanan mistis kita sampai pertengahan gunung, namun hanya disitulah batas kemampuan dia, dan pun halangan yang terbesar bagi kita selaku pemburu misteri ini. Mungkin katanya yang paling besar adalah untuk menuju pintu gerbang Istana Gaib Puncak Pasaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi suatu hijabah untuk kita, dan kita bisa memperlurus cerita demi cerita, legenda demi legenda. Di suatu saat nanti kita bisa menuntaskan cerita yang bergulir ini, walaupun hanya sebatas seperti kemampuan kita di dunia pemburu misteri. Untuk itu terima kasih. Pada malam hari ini kita telah menuntaskan cerita dan negosiasi mediumisasi dengan 4 penguasa penjuru kaki Gunung Pasaman. Demikianlah kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam, pemburu misteri Putra Pasaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.